Baik, perkenalkan nama saya Nauka Zalia Bahnas dengan NIM G002417 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal lapangan praktikum anatomi blok 2.1. Kita mulai aja. Di soal pertama ada jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Pertama ke ereksi dulu. Nah, ereksi itu oleh serabut parasimpatis NIL, CLMS, S2 sampai S4. Untuk inhibitornya ada oleh serabut saraf simpatis NIL, CLMS, L1 sampai L3. Nah, untuk reseptor aferennya ada dari nervus dorsalis penis menuju tadi NIL, CLMS, segmen sakralis 2 sampai 4. Kemudian eferennya oleh nervi erigentes. Jadi mekanismenya itu pada saat istirahat atau tanpa aktivitas seksual, pembuluh-pembuluh darah arteri di daerah corpora cavernosa serta otot-otot polos di trabekel, yakni sekitar sinusoid, akan mengalami kontraksi atau penciutan sehingga darah yang masuk ke penis sangat sedikit. Rongga-rongga sinusoid di corpora cavernosa hanya terisi sedikit darah sehingga penis dalam keadaan lembek, seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini. Jadi ini dia kan kayak menciut gitu. Kemudian saat ada rangsangan seksual, penerima stimulasi seksual bereaksi dan mengirim pesan kepada sistem syaraf yang dilanjutkan ke hipotalamus, kemudian ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang, kemudian melewati nukleus syaraf otonom S2 sampai S4, jaringan-jaringan erektil di corpora cavernosa. Nah, terus otot-otot polos dalam corpora cavernosa dan arterial relaksasi, sehingga seluruh pembuluh darah di corpora cavernosa serta sinusoid akan mengalami pelebaran atau pembesaran. Kayak yang di sini. Selanjutnya, rongga-rongga sinusoid akan penuh dengan darah, sehingga penis mulai membesar, kemudian menekan pembuluh darah balik atau vena, ini kan jadi sempit gini, jadi kecil di dekatnya sehingga darah tidak bisa keluar dari corpora cavernosa dan darah terperangkap di corpora cavernosa, makanya penisnya akan tambah besar dan terasa keras. Kemudian kita lanjut ke ejakulasi. Jadi ejakulasi itu kayak kebalikannya ereksi. Dia oleh serabut saraf simpatis segmen numbal 1 sampai 3 atau NIL, CLMS, L1 sampai L3. Kemudian dia dibagi menjadi dua proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi itu saat substansia ejakulasi dari OGM interna atau organa maskulina interna menuju uretra. Atau lebih tepatnya di ostium ductus ejaculatorius para uretra pars prostatica. Kemudian kalau ejakulasi itu dia saat substansia tadi keluar dari OUE atau ostium uretra externa. Nah, jadi mekanismenya saat pria telah mencapai titik kepuasan seksual atau orgasme, kerja saraf parasimpatis digantikan oleh saraf simpatis. Jadi yang tadi dari ereksi itu diganti ke yang simpatis yaitu ejakulasi. Makanya yang simpatis itu jadi inhibitornya ereksi. Sehingga pembuluh darah kembali mengalami vasokonstriksi dan ruang-ruang darah dalam penis kembali kosong. Pembuluh darah balik setelah sebelumnya tersumbat kembali dapat mengantarkan darah dari jaringan erektil penis kembali ke jantung. Saluran keluar sperma yang mengandung spermatozoa kembali terbuka sehingga sperma dapat dikeluarkan dengan bebas. Dengan demikian, puncak dari aktivitas seksual pria yaitu ejakulasi akan terjadi. Nah, yang nomor 1 ini yaitu jalur keluar air mani atau semennya tadi. Jadi dari nomor 1 ke nomor 3 ini. Nah, kalau nomor 2 ini itu saluran kandung kemih yang akan tertutup. Baik, kita lanjut ke soal kedua.
Soal kedua ini adalah jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksterna. Oke, jadi di OGF eksterna itu yang udah aku highlight itu yang lumayan penting gitu. Nah, uh, kalau OGF eksterna itu dia artinya ada di luar dari kavitas pelvis atau perineum. Pertama itu ada mons pubis. Nah, mons pubis ini merupakan area kulit menonjol menutupi simfisis osis pubis yang biasanya ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Jadi ada rambut di sini. Kemudian ada klitoris atau glans of clitoris. Klitoris ini merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pria. Biasanya ini untuk rangsangan seksual. Kemudian ada labia mayor atau labium majus. Ini nih. Labia mayor ini merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis. Dia homolog dengan skrotum pria. Kemudian dia ada ke arah anterior dan posterior. Dan dexter et sinister akan saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Kemudian ada labium minus yang ini atau labia minora. Dia membatasi bagian lateral dari OUE atau ostium urethra externa. Yang ini dari orifisium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minor, dexa et sinistra akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucet. Ke arah anterior, setiap labia minora terbagi menjadi ada lapisan atas, berjalan di atas klitoris, membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoridis tersebut. Dia disebutnya preputium klitoridis. Atau yang ini. Kemudian lapisan bawah berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoris. Yang ini. Terus lanjut ada vestibulum. Ini. Itu dia merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium urethra, ostium vagina, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Kemudian ada glandula vestibularis mayor. Nih. Atau glandula Bartholin. Glandula ini homolog dengan glandula bulbo-urethralis pada pria. Setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Terus juga di sini ada hymenal caruncle. Ini berarti ya, tandanya tuh kayak udah ruptur gitu. Karena kalau udah ruptur itu dia nanti terlihat penonjolan kecil. Dan dia disebut karunkula hymenalis tadi atau hymenal caruncle. Kalau dia belum ruptur, dia ada beberapa jenis-jenis gitu. Kalau dia tidak memiliki lubang tuh namanya hymen imperforata. Nanti ada beberapa tipe-tipe lainnya kayak cribriform dan lain-lainnya. Kita lanjut aja ke soal ketiga, yaitu jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi
Secara garis besarnya dulu, ren itu merupakan organ retroperitoneal. Kemudian letak skeletopisnya, ini kan gambarnya tuh kayak dibukanya dari belakang. Jadi, dan si sinister itu setinggi bagian superior VTH 12 sampai inferior vertebral lumbal 3. Nah, kalau yang dexter atau yang kanan, dia itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Dan sudah hepat, jadi dia mendesak, dia lebih uh, turun gitu daripada yang kiri. Nah, kemudian ada si rennya sendiri tadi dibelah gitu. Struktur-strukturnya tuh pertama ada cortex renalis. Nih. Terus dia itu ada renal column atau kolumna renalis seperti ini. Jadi dia itu struktur di antara piramidis renalis gitu. Tengah-tengahnya ini di antara yang merah-merah ini. Nanti merah-merah ini tuh si medula rennya atau disebut renal piramid. Soalnya kan dia kayak piramida gitu. Nah, terus ada si renal papilla ini. Nah, renal papilla itu apex dari medula renalis yang menghadap ke sinus renalis. Nah, sinus renalis itu yang ini. Jadi kayak apex kan menghadap ke sini, ke sinus. Apexnya piramid tuh renal papilla gitu. Kemudian ada kalix minor. Dia masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Kemudian ada kalix mayor, gabungan dari kalix minor. Kalix minor, kalix minor, kalix mayor. Kemudian ada pelvis renalis, gabungan dari kalix mayor yang akan menjadi ureter. Kemudian ada sinus renalis yang tadi ini dia itu pelebaran hilus. Kemudian lanjut ke vaskularisasi dan inervasi. Jadi vaskularisasi ginjal tuh ya bisa dilihat urutannya di sini aja, dari renal artery ke segmental artery, interlobar, arcuat atau arcuata, terus interlobular, afferent, glomerular, capillaris, terus efferent, habis itu bisa ke fasa rektal, ke interlobular, atau peritubular kapilar, peritubular venule, terus interlobular veins, arcuate veins, kemudian interlobar veins, baru ke renal veins. Kemudian untuk inervasinya, dia plexus renalis itu ada somatic afferent oleh nervis planiki thoraciki. Kemudian simpatisnya nervus planicus major et nervus planicus minor. Kemudian parasimpatis oleh nervus vagus. Plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Kemudian drainase limfatiki masing-masing ren bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbalis di sekeliling pangkal arteria renalis. Kemudian untuk bagian ren sendiri, dari struktur eksternalnya dia ada fasies, kemudian polus atau ekstremitas, dan margonya. Nah, untuk margonya itu lateral itu dia membentuk konveks cembung.
Kemudian medialnya bagian yang cekung. Jadi dia hilus renalis berisi anteriornya verenalis, medianya arenalis, kemudian posteriornya pelvis renalis. Jadi ini margo lateralnya, kemudian ini ekstremitas superior, ini ekstremitas inferior, kemudian kalau yang ini itu hilum, yang berisi tadi itu anteriornya kan vena renalis. Terus habis itu medianya arteri renalis. Dan posteriornya pelvis renalis. Udah segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.